Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih tentang hadis syafaat bahwa Nuh adalah awwalur rusul, rasul yang pertama. Karena Adam adalah nabi, Syith nabi, Idris nabi, tetapi Nuh adalah rasul pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nuh, Allah mengatakan an anzir qaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum wahai Nuh. Dan nadharah, peringatan itu karena ada sebuah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, inna arsalnaka basyiran wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus anda wahai Muhammad basyiran, sebagai kabar gembira, wa mubasysyiran, dan menghabar gembirakan kepada orang lain, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi ada basyir, ada nadhir. Kalau Adam alaihi salatu wassalam mubasyir, Syith mubasyir, Idris mubasyir, tetapi Nuh bukan hanya mubasyir tapi nadhira. An anzir qaumaka, disuruh memberikan peringatan karena dia adalah rasul pertama yang memperingati manusia dari kesyirikan. Karena sebelumnya belum ada syirik. Adam diutus kepada anak-anaknya, tidak ada kesyirikan. Kemudian Syith diutus kepada saudara-saudaranya, tidak ada kesyirikan. Begitu juga Idris diutus kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya, dan belum ada kesyirikan. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika orang berbuat syirik berarti melepaskan kalimat itu. Berarti orang itu harus dikembalikan kepada tauhid dan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena seruan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang keluar dari Islam. Dan di zaman Nabi Adam, Nabi Syith atau Idris, tidak ada yang keluar dari tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini berdasarkan hadis, fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh innaka anta awwalar rusul ila ahli al-ardi. Maka manusia ketika di padang mahsyar mereka berangkat kepada Nuh untuk meminta syafaat. Kemudian setelah mereka di hadapan Nuh, manusia pun mengatakan, ya Nuh anta awwalur rusul, engkau adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus ke dunia. Ishfa' lana ila rabbi, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Dari sini menunjukkan bahwa Nuh adalah awal rasul. Karena sering saya ulang-ulang tentang kisah keluarga Wad, tentang kisah keluarga Wad. Disebut Wad itu karena manusia cinta kepada Wad itu. Dalam bahasa Arabnya Wad itu artinya cinta, mawaddatan wa rahmah, kan itu. Karena orang-orang itu cinta kepada Wad, dan Wad itu masih kaumnya Idris sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Wad ini bukan nabi tetapi orang soleh. Karena di zaman itu ketika Idris meninggal dunia, tidak ada nabi lagi, sehingga hanya ada orang soleh saja yang mengajak manusia kepada kebaikan selama ditinggal para nabi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Wad ini meninggal.
Kemudian perjuangan Wad ini dilanjutkan oleh putranya yang namanya Suwa. Suwa pun dicintai manusia karena kebaikannya. Kemudian Suwa meninggal dunia, dilanjutkan perjuangan dakwahnya oleh putranya lagi namanya Yaghus. Putranya Wad yang lainnya namanya Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal, perjuangan pun dakwah pun dilanjutkan oleh anak Wad yang lainnya namanya Ya'uq, sampai akhirnya ditutup dengan Nasr, masih putra Wad. Ketika Nasr meninggal, Wad tidak punya anak lagi, manusia pun kehilangan. Disinilah syaitan iblis yang memang sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam ingin menyesatkan Adam, tapi tidak bisa. Bahasa kitanya karena Adam sudah kapok begitu ya. Ketika di sorga diusir dari sorga karena memakan buah larangan akibat waswas syaitan. Maka ketika Adam diturunkan ke bumi, syaitan berusaha menggoda Adam. Adam tidak mau. Sudah cukup satu kali bermaksiat kepada Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah pun menerima taubatnya. Sejak itu Adam tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah, sehingga iblis tidak bisa mengkacau Adam, sehingga dia menunggu keturunannya. Lah ketika ada kesempatan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengantarkan manusia kepada kesyirikan, di masa ketika meninggal keluarga Wad semuanya ini, baru kemudian syaitan berbentuk manusia saleh mendatangi kaumnya Wad ini dan mengatakan, tidakkah kalian rindu dengan Wad dan keluarganya? Maka manusia mengatakan tentu. Kemudian iblis yang menyamar sebagai orang saleh mengatakan, kenapa pula kalian tidak membuat patung? Patung keluarga Wad, sehingga kalau kalian melihat patung itu kalian akan dinostalgiakan. Bagaimana dulu Wad ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat, sehingga kalian akan terangsang untuk melakukan itu. Akhirnya dibuatlah patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ditempatkan di sebuah tempat khusus di ketinggian, sehingga kalau mereka lewat melihat patung-patung itu terangsang untuk beribadah, tapi tidak ada kesyirikan. Kemudian generasi pertama pembuat patung meninggal, datang generasi kedua. Syaitan datang lagi dan mengatakan, jauh-jauh kalian ziarah dari rumah kalian ke sini hanya untuk melihat Wad, patung-patung Wad. Kenapa kalian tidak memproduksi saja banyak-banyak? Letakkan patung itu di rumah-rumah kalian. Tak perlu lagi kalian datang kemari. Subhanallah, dia khutuwatis syaitan namanya. Setan itu kalau menyesatkan orang selangkah-selangkah. Akhirnya diproduksi banyak-banyak, diletakkan di rumah-rumah orang itu. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga, tidak tahu apa-apa maksudnya apa itu. Iblis datang lagi berbentuk orang saleh dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak kalian, di zaman kakek kalian, di zaman orang yang membuat patung-patung ini. Tujuan mereka satu, mereka itu menyembah patung-patung itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah terjadi kesyirikan pertama. Mulailah manusia menyembah Wad, patungnya Wad, patungnya Suwa, patungnya Yaghus, Ya'uq dan Nasr, sampai generasi berikutnya maka patung-patung itu dirubah menjadi patung-patung binatang. Ada yang mengatakan Wad itu patung manusia, Suwa itu patung kuda, kemudian Yaghus itu patung berbentuk harimau, kemudian Ya'uq dan Nasr itu berbentuk burung gitu ya. Jadilah kemudian disembah di mana-mana. Lihat bagaimana cerdasnya syaitan untuk menyesatkan manusia dari tauhid menuju syirik. Makanya Allah mengatakan,
kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu umat ini bersatu di atas tauhid. Sejak zaman Adam, Syith, Idris, semua bersatu di atas tauhid. Fakhtalafu, mulailah mereka bercerai-berai, mulailah mereka menyembah patung. Maka Allah utus ketika itu faba'atsallahu an-nabiyyin. Siapa nabi yang Allah utus? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dialah rasul yang pertama memberantas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nuh diutus menjadi rasul? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di usia 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nuh diutus ketika usianya 50 sanatan, 50 tahun. Ada yang mengatakan 350 sanah, 350 tahun usianya baru diutus menjadi rasul. Ada yang mengatakan 480 sanatan, ketika usia beliau 480 tahun. Dan ini yang dikuatkan banyak ulama. 480 tahun Nuh diutus menjadi rasul. Ya, karena usia dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya di atas 1000. Kalau 950 tahun ditambah 480 tahun kemudian meninggal, berarti kurang lebih usianya 1400. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1870 tahun gitu ya. Karena umat dulu itu selain usianya panjang-panjang, postur tubuhnya pun tinggi-tinggi. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah ciptakan berapa tingginya? 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau 2 hasta 1 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Berapa nih tingginya masjid ini? Mungkin kalau Adam tidak bisa masuk masjid ini, pintunya kecil ya. Makanya kalau kita melihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud yang sekarang masih ada itu, bangunan-bangunannya itu, pintunya itu tinggi-tinggi itu. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter itu. Menunjukkan bahwa orang dulu itu fisiknya pun tinggi-tinggi, badannya besar-besar, otomatis juga usianya panjang-panjang lah. Tetapi makin kesini makin posturnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, ya usianya pun dikurangi sampai Rasul mengatakan a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluarganya, Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 putra. Pertama namanya Syam, kemudian yang kedua namanya Ham, kemudian yang ketiga namanya Yafis. Syam, Ham, Yafis, ini semua mengikuti dakwah ayahnya, masuk Islam. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak ikut ayahnya, tapi ikut agama kaumnya, namanya Kan'an. Dia tidak ikut bapaknya. Kenapa? Karena pengaruh buruk ibunya. Makanya penting mencari pasangan itu yang baik. Karena kalau antum memiliki istri yang buruk akan mempengaruhi kepada keburukan anak antum. Lihat kepada istri Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya, bahkan satu di antara 2 istri Nabi yang dijadikan percontohan kepada orang-orang kafir. Wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'atah. Dan Allah jadikan permisalan terhadap orang-orang kafir 2 perempuan. Perempuan siapa? Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istri daripada Nuh dan istri daripada Lut, dua-duanya kafir, padahal suaminya Nabi. Maka karena keburukan akhlak istrinya Nuh,
turun kepada turun kepada anaknya Kan'an, dua-duanya kufur. Subhanallah, ya. Nuh diuji dengan istri dan satu anaknya. Padahal Nuh sudah berusaha menyelamatkan anak loh ya. Ketika dia di atas perahu, dia lihat Kan'annya sudah lari-lari ke bukit tinggi-tinggi untuk menyelamatkan dari banjir. Nuh sudah berteriak, ya bunayyar kam ma'ana, anakku naik ke perahu, karena tidak ada yang selamat hari ini. Tapi anaknya mengatakan, sa'awi ilal jabal, hendak saya akan cari tempat yang paling tinggi. Memang sampai di mana banjir ini katanya. Tapi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini. Pasti air ini akan melewati setinggi manapun gunung yang ada di sini. Subhanallah ikhwan, tidak ada yang selamat satu pun, semua diratakan, semua dibinasakan kecuali Nuh dan orang yang ada di perahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang masalah perahu Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan. Jadi ketika pada tanggal 10 dari bulan Rajab, berarti bulan Rajab kemarin, sekarang sudah masuk Sya'ban, ya. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam naik ke atas perahu, maka mereka pun kemudian berada di atas perahu itu. Ada yang mengatakan mi'ah wa khamsina yauman, 150 hari. Jadi Nuh berada di atas perahu itu 150 hari, diombang-ambing ombak sana sini gitu ya. Sampai akhirnya kapal itu bersandar di Bukit Judi Irak selama 1 bulan. Ketika bersandar itulah kemudian Nuh mengutus beberapa burung. Datang burung kemudian memakan daun zaitun. Oh, berarti sudah surut. Kemudian diutus burung lagi, rupanya tapaknya ada tanahnya. Oh, berarti sudah sampai ke bumi surutnya. Setelah 1 bulan di atas perahu itu baru kemudian turun. Maka dari situlah kemudian kehidupan manusia dimulai setelah Allah hancurkan semuanya sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Nuh alaihi salatu wassalam selama itu pas di bulan Muharram, ada yang mengatakan tanggal 10, kemudian Allah selamatkan dari banjir bandang yang sangat besar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tertarik menceritakan Nuh ini dari sisi dakwahnya saja. Jadi malam ini kita akan banyak bercerita tentang sisi dakwah Nuh alaihi salatu wassalam yang menarik. Karena Nuh ini menggunakan metode dakwah itu luar biasa. Luar biasa. Berbagai macam metode dilakukan Nuh, akan tapi memang hidayah milik Allah. Dan saya ambil dari satu surat full, surat Nuh alaihi salatu wassalam. Kita baca ayat per ayat dan kita terangkan sekedarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inna arsalna Nuhan ila qaumi, sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya. Maknanya begini, antum kalau hendak berdakwah di sebuah daerah, kalau yang menjadi seorang dai, seorang ustaz atau penyeru kebaikan itu adalah putra daerah, tentu akan mudah berdakwah. Mendakwahinya itu akan mudah, pengaruhnya akan banyak. Berbeda kalau seandainya saya bukan putra daerah, diutus kepada daerah tertentu, ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitulah para nabi. Kalau nabi diutus itu biasanya diambil dari kaum yang akan didakwahinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum Hud, dan kepada kaum Ad saudara mereka diutus Hud. Wa ila Tsamud akhahum Saleh, dan kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh diutus. Wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada Madyan saudara mereka diutus Syuaib. Artinya bahwa setiap nabi dan rasul itu dibangkitkan dari kaumnya. Supaya apa? Supaya mudah diterima. Karena mereka mengetahui kepribadian nabi itu sejak kecil, remaja, dewasa, sampai diangkat jadi nabi. Mereka mengetahui akhlaknya,
tutur katanya, muamalahnya. Sehingga ketika mereka mengetahui dari kecil sampai besar dan Allah siapkan semuanya, mereka tidak bisa mencela. Seperti Rasul umpamanya, sedari kecil sudah dikatakan Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi amanah. Tidak bisa mencela Nabi dari segi akhlak. Mereka hanya bisa mencela dari segi ajaran saja. Bahkan Nuh diutus dari kaumnya sendiri. Makanya Allah mengatakan, Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Agar engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaum sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Menunjukkan bahwa azab itu tidak mungkin turun kecuali setelah datangnya peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidak mungkin kami mengazab sebuah kaum kecuali setelah diutus rasul kepada mereka. Kemudian Nuh mulai berdakwah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, saya ini diutus kepada kalian sebagai nadhir, peringatan. Peringatan yang jelas. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taati perintahku. Maka kalau tiga perkara ini kalian lakukan, maka Allah akan berikan dua keistimewaan kepada kalian. Kalau kalian mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan patung-patung Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasr itu, kemudian kalian takut kepada Allah dan kalian mentaati semua perintahku, karena tidak mungkin aku perintahkan kecuali dari Allah, maka kalian akan diberikan dua keistimewaan. Apa itu? Yaghfir lakum min dzunubikum. Pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan panjangkan umur kalian. Allah akan panjangkan umur kalian. Jadi kalau kalian mau meninggalkan patung-patung itu, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada perintahku, ku jamin dosa kalian yang dulu-dulu, kesyirikan kalian itu, Allah akan ampuni. Dan bukan hanya itu saja, wa yuakhirkum ila ajali musamma. Allah akan tambah panjangkan usia kalian, sehingga kalian bisa menikmati isi dunia ini dengan panjang lagi. Inna ajalallah idza ja'ala yuakhir law kuntum ta'lamun. Karena ketentuan Allah itu kalau datang tidak mungkin digeser, kalau kalian tahu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Nuh alaihi salatu wassalam ini, beliau bukan hanya sekadar berdakwah sebagaimana dakwah kita hari ini gitu. Seorang pendai yang berdakwah hari ini, yang hanya mungkin mengambil seminggu sekali, atau pagi saja, atau malam saja, tidak. Nuh itu semua waktu dipakainya untuk berdakwah. Mau siang, mau malam, tidak peduli. Dan itu diceritakan oleh Nuh sendiri. Dalam Al-Quran, Qala Rabbi inni da'autu qaumi layla wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku mendakwai kaumku siang dan malam. Subhanallah. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Bukan hanya siang saja, malam pun didakwahi. Bukan hanya itu saja, falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi apa yang terjadi? Usaha Nuh, mungkin bahasa kitanya kurang banyak berhasil, karena tidak menambah kepada mereka dari dakwahku, kata Nuh, illa firara, kecuali mereka lari, tidak mau mendengarkan. Seperti apa sikap kaumnya itu? Allah mengatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan saya setiap kali mendakwahi mereka kaumku, kata Nuh, agar mereka meninggalkan patung-patung itu, kesyirikan mereka, dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi?
Kalau bisa semua jari ini, telunjuk ini masuk ke dalam telinganya, lubang telinga. Kalau bisa semua masuk, masukkan semuanya. Ketika Nuh apabila mendakwai kaumnya, kemudian mulai masukkan jarinya ini ke dalam lubang telinganya, mulai dia pakai isyarat. Pakai isyarat, karena kalau ngomong kan nggak didengar. Gimana didengar? Ini telinganya sudah ditutup. Terpaksa pakai isyarat. Kayak orang bisu gitu ya, pakai isyarat gitu. Mungkin satu-satu gitu. Gitu ya. Lah setiap kemudian Nuh, bayangkan mulai dari bicara, setelah itu mereka menutup kuping, maka Nuh pakai isyarat. Ketika Nuh merubah dakwahnya dari bicara ke isyarat, akhirnya wastaghshaw thiyabahum, mereka pun tidak mau melihat isyarat telunjuk-telunjuk Nuh, diambilnya baju, ditutup wajahnya. Anda bisa bayangkan. Cukup wa asarru. Kalau Nuh bicara, mereka pun bicara. Coba bayangkan, saya sedang berdakwah kepada antum seperti ini, ataupun ngobrol semuanya. Siapa yang tahan duat seperti ini? Atau ketika saya berbicara, tiba-tiba antum ambil handset handphone, diletakkan pula di telinga antum. Atau kemudian mengambil pakaian, ditutupnya wajah antum gitu. Siapa yang sabar seorang ustadz, seorang dai menghadapi kaum yang seperti ini? Coba. Enggak ada. Saya jamin semua ustadz kalau dihadapkan dengan kaum seperti ini pasti resign jadi ustadz. Saya berhenti saja jadi ustadz. Karena sudah melampau kan gitu. Bicara ditutup telinga, pakai isyarat ditutup wajah. Mulai dilantangkan bicaranya, mereka malah teriak-teriak. Wastakbaru istikbara, makin congkak sombong, menolak kebaikan. Summa inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Oh, boleh jadi mungkin ada di antara kaum Nuh itu ada yang ingin masuk ke dalam Nuh tetapi takut. Kan ada tuh umpamanya seperti di zaman Nabi kan ada dakwah namanya dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah kan. Ada dakwah sirriyah, door to door bahasa kitanya. Dari pintu ke pintu, tidak ramai di depan manusia. Ada dakwah jahriyah, terang-terangan. Tapi ada kemudian sahabat Rasul yang ingin masuk Islam tapi takut menyembunyikan keislamannya. Makanya ketika permulaan Islam datang Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah ingin masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam kata Rasul, "Uktum Islamak," sembunyikan keislaman. Jadi ada beberapa sahabat yang menyembunyikan keislaman. Maka boleh jadi mungkin kalau saya terang-terangan kata Nuh, ada yang ingin masuk kepada dakwahku, takut mereka. Maka Nuh pakai metode dengan cara apa? Door to door. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Summa inni da'autuhum jihara." Kemudian aku berdakwah terang-terangan. "Summa inni a'lantu lahum," dan aku tampakkan dakwahku kepada mereka, "wa asrartu lahum israra," dan aku juga terkadang menyembunyikan dakwah kepada mereka. Supaya kalau ada yang ikut diriku itu tidak takut dengan yang lain, bolehlah menyembunyikan keislamannya dulu. Sampai seperti itu Nuh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Lihat metode dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Siang, malam enggak kenal lelah. Kemudian jihar, israr, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan thariqah targhib. Ini targhib namanya. Targhib itu sama dengan memberikan kabar gembira. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam pertama tidak menakut-nakuti dulu dia. Jadi metodenya memberikan kabar gembira. Apa kata Nuh? "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena dia adalah zat yang maha pengampun. Tinggalkan patung-patung itu, tinggalkan kesyirikan kalian, kembali kepada tauhid. Kalau kalian kembali kepada tauhid, tadi sudah diberi dua keistimewaan, diampuni dosa kalian, dipanjangkan usianya. Ada lagi kata Nuh, kalau kalian mentauhidkan Allah, meminta ampun kepada Allah,
yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan hujani kepada kalian. Kalian tidak mungkin paceklik, tidak mungkin kekeringan. Akan ada hujan yang membasahi tanah-tanah kalian untuk minum dan untuk ternak dan untuk berkebun kalian. Cukup tidak, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian, wa banin, dan keturunan kalian. Cukup tidak juga, wa yaj'al lakum jannat, kami jadikan kalian jannah, kebun-kebun yang besar, yang rindang, yang kemudian berbuah macam-macam buah gitu ya. Wa yaj'al lakum anhar, sungai-sungai, parit-parit, lautan-lautan, semua akan mengalir untuk kalian. Lihat, Nuh menjanjikan kepada mereka banyak perkara tuh. Asal kalian tobat, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, istighfar kepada Allah, Allah ampun dosa kalian, Allah akan panjangkan usia kalian, Allah berikan hujan kepada kalian, Allah perbanyak harta dan keturunan kalian, Allah suburkan kebun kalian, bahkan Allah akan berikan sungai-sungai dan air-air yang bermanfaat kepada kalian. Cukup gimana ini? Ini janji loh ya. Dikasih kabar gembira tuh. Tetapi apa yang terjadi tetap saja, rupanya tidak mempan dengan cara diberikan kabar gembira. Sekarang berbalik nih, karena dengan cara kabar gembira tidak mempan, Nuh mulai menakut-nakuti. Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengagungkan? Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia tidak pernah takut kepada Allah dan tidak pernah mengagungkannya. Kemudian Nuh memberikan logika, karena ada orang-orang yang kalau dikasih dalil itu tidak mempan. Pamannya dalil tentang wujudnya Allah, antum bacakan ayatnya, memang dia mengingkari Quran, ngapain dibacakan Quran? Dibacakan hadis Nabi SAW ditentangnya, memang dia mengingkari kerasulan Nabi SAW, buat apa dibacakan hadis? Sehingga terkadang berdakwah itu perlu logika. Maka Nuh menggunakan metode logika lagi dia, dan mengatakan, wa qad khalaqakum atwara, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskunu minha subulan fijaja. Apa katanya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Apakah tidak takut azab? Ya. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, mulai daripada segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi janin, ditiupkan ruh keluar ke bumi, masa kecil, masa remaja, dewasa, Allah berikan rizki banyak kepada kalian. Siapa yang membuat engkau seperti itu kalau bukan Allah? Ya. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'as samawatin tibaqa. Tidakkah kau lihat langit? Berapa lapis langit ke atas itu? 7 lapis. Tidak mungkin langit 7 juga ada. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan karena Allah? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Atau kau tidak lihat bulan yang bercahaya? Begitu juga matahari yang terang benderang. Coba kalau seandainya malam ini dibuat sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan terang? Atau siang dibuat sampai kiamat, siapa yang akan mendatangkan gelap? Sementara sekarang ada siang ada malam, lah siapa yang memutar balikan ada siang ada malam ini? Apa berputar sendiri begitu? Tidak. Makanya kenapa Abi Hanifah, sering saya ceritakan teman-teman, ketika berdebat dengan orang-orang Sumaniyin, para penyembah
dahri, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kemudian mengajak berdebat kepada Abi Hanifah. Kata Abi Hanifah, kalau kita berdua berdebat percuma. Kita berdebat di hadapan orang ketiga, hakim, amir. Oke? Akhirnya kemudian ditentukan waktu debatnya. Pada waktunya seorang ateis ini sudah di hadapan hakim. Abu Hanifah tidak datang-datang. Harusnya pagi sudah ditunggu, sore pula dia baru datang. Pas Abi Hanifah datang, dicelanya Abi Hanifah dan mengatakan, engkau ini imam, seorang ulama, kepercayaan kaum muslimin, tapi engkau tidak amanah. Harusnya kau tepat waktu, kenapa kau terlambat? Kata Abi Hanifah, bukan itu masalahnya. Yang membuat aku terlambat karena aku terhenti di pinggir sungai. Ketika aku melihat ada halilintar membelah pohon, bah, kemudian pohonnya terbelah jadi dua. Yang satu tetap nancap, yang separuhnya kemudian terbang ke air. Yang separuh terbang ke air itu perhatikan saja. Tiba-tiba kemudian pohon yang di air ini terbelah-belah kecil. Kemudian tiba-tiba teranyam. Kemudian tiba-tiba sudah ada besinya saja. Tiba-tiba berbentuk perahu dia. Maka aku pun naik ke dalam perahu itu. Kemudian perahu tiba-tiba jalan sendiri dan akhirnya akulah sampai kepada sini. Baru sampai aku ke sini. Maka sang ateis mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Mana bisa perahu ujug-ujug jadi gitu. Ya, harus diserut dulu, kan gitu ya, dirangkai dulu, dipaku dulu. Ujug-ujug jadi gitu aja perahu gitu kan. Berarti kata Abi Hanifah, kalau perahu saja tidak mungkin tiba-tiba jadi perahu dari batang kayu, apakah alam semesta ini tiba-tiba ada? Yang kecil saja harus ada yang membuat, masa langit dan bumi ada yang membuat? Bahasanya kan seperti itu, ya kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, untuk kalian dari bumi nabat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, macam-macam. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian, maksudnya Allah wafatkan kalian, wa yukhrijukum ikhraja, kemudian Allah keluarkan dan bangkitkan kembali pada hari berbangkit nanti. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah jadikan bumi ini terhampar sehingga kita bisa berjalan dengan tenang. Ya, litaskunu fiha, litaskunu minha, agar engkau bisa tinggal di bumi yang datar itu, subulan fijaja, bahkan bisa berjalan ke sana kemari. Ini namanya dalilul akli, namanya dalil akal tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyebutkan Allah. Maknanya begini, Nuh itu mau mengatakan seperti ini sebenarnya. Apakah yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan ini, Wad, Yagus, Ya'uq yang kalian sembah ini, ataukah Allah? Atau yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini, patung-patung kalian, ataukah Allah? Nah gitu maksudnya. Jadi diajak secara logika gitu ya. Tetapi memang kaumnya adalah kaum yang degil, ikhwan. Tak juga dapat hidayah. Enggak ada dapat hidayah, sehingga Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuh, berkata Nuh, ya Rabb, kaumku tidak menerima dakwahku, mereka justru bermaksiat kepadaku, dan mereka justru mengikuti orang yang memiliki harta dan anak yang tidak manfaat untuk mereka. Mereka lebih memilih para pembesar, orang-orang kaya. Kalau mereka yang ngomong didengar, kalau aku yang ngomong tidak didengar. Wa makaru makran kubbar, bahkan bukan hanya itu saja, mereka sudah buat makar ya Rabb. Dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian gubris usapan si Nuh itu, jangan kalian tinggalkan patung-patung ini, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan juga Nasr. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian dengarkan ucapan si Nuh itu, tetap kalian harus menyembah patung-patung ini. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr. Wa qad adallu katsiran
wala tazididz zalimina illa dhilala. Dan sungguh mereka sudah sesat dengan kesesatan yang banyak sekali, dan tidaklah orang-orang zalim itu menambah kecuali kesesatan saja. Maka apa yang terjadi? Mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena kesalahan mereka tidak menerima dakwah Rasul, mereka pun ditenggelamkan, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka tidak memiliki penolong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mendoakan siapapun yang ingkar kepadanya untuk jangan hidup di bumi. Itu doanya Nuh. Apa kata Nuh? Qala Nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rabb, jangan kau hidupkan satu jiwa orang kafir pun di muka bumi. Bayangkan doanya. Jangan ada yang hidup satu pun. Innaka intadarhum. Apa alasannya? Jika kau biarkan mereka hidup atau keturunan mereka hidup, yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Pasti akan menyesatkan hamba-hambamu ya Rabb, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang jahat dan kafir saja. Percuma, matikan semua saja. Maksudnya seperti itu. Makanya kenapa surah Nuh itu dia jatuh setelah surah Al-Waqiah kan? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya. Sa'ala sa'il, ada orang yang bertanya tentang siapa? Tentang azab yang akan terjadi. Lah yang pertama meminta azab itu siapa? Nuh. Meminta azab. Karena di zaman itu tidak ada yang meminta azab seperti Nuh. Dialah yang pertama meminta azab untuk ditimpakan kepada kaumnya. Adam tidak, Sis tidak, Idris tidak ada. Baru Nuh. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Dia yang meminta azab itu. Ya Allah, berikan azab kepada mereka. Allahumma inni maglubun fantasir. Inni maglubun fantasir. Aku sudah dikalahkan. Ya. Fantasir, mintalah pertolongan ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa fatahna alaihi abwabas sama wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka kami belah langit, dihujani hujan yang deras, kami belah bumi, datang air dari bawah, bersatulah air langit dan bumi, kemudian menjadi banjir bandang dicampur dengan tufan, akhirnya melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dari situ Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku, baik dia mukmin laki-laki atau perempuan, dan jangan kau tambah bagi orang-orang zalim kecuali kehancuran ya Rabb. Nuh, lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam begitu hebat dakwahnya, tapi juga dengan berbagai macam metode kan, siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan cara tafsir memberikan kabar gembira, menakut-nakuti, tetap saja kaumnya seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nuh di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bagaimana dakwahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran besar dari kisah Nuh alaihi salatu wassalam adalah bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik siapapun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan ayahnya Azar. Azar tidak masuk Islam, tidak masuk agama Ibrahim. Padahal Ibrahim itu kurang apa lembutnya dalam berdakwah, bapaknya pun menolak. Nuh dan Lut tidak mampu mendakwai orang yang paling dekat dengan dia, yang satu kamar setiap malam, istri mereka, bahkan anak mereka Kanaan. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak bisa mendakwai saudara-saudaranya, bahkan yang mencelakakan Yusuf saudara-saudaranya juga, walaupun kemudian belakangan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dari paman-pamannya yang paling mencintai Rasul siapa? Abu Talib. Pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Kalau Abu Lahab ya sudahlah, memang paman yang memusuhi dia. Tapi Abu Talib yang merupakan ayah angkatnya, wa wajadaka yatiman fa'awa, kami dapati engkau Muhammad yatim, kemudian kami berikan perlindungan. Salah satu yang dikirim Allah untuk melindungi Rasul setelah dari pangkuan kakeknya Abdul Muttalib adalah Abu Talib, sampai diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, sampai menikah dengan Khadijah. Tahu akhlaknya Rasul Abu Talib itu. Makanya Abu Talib sangat cinta dengan Rasul. Tapi juga percuma juga kecintaan Abu Talib kepada Rasul, karena dia tidak masuk Islam. Ya, Rasul dihadapkan dengan Abu Talib, saling mencintai. Rasul mencintai Abu Talib, Abu Talib mencintai Rasul. Tapi tidak menjadikan Abu Talib selamat dari neraka, kan? Menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Tetapi walaupun hidayah milik Allah, ada tugas bagi kita semua, sampaikan hidayah Allah lewat hidayah kita, hidayatul irsyad. Jadi tugas kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Soal mereka sadar, mereka tidak sadar, itu urusan Allah. Taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan berhenti dari dakwah. Karena terkadang orang itu diuji dari orang dekat. Diuji ibunya tidak mau sholat, diuji saudaranya tidak mau akur, diuji oleh istrinya nggak mau ibadah, diuji oleh suaminya. Macam-macam orang itu ujian itu, kan? Dan paling berat memang dari dalam. Makanya Nabi SAW diperintahkan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari orang-orang dekat engkau wahai Muhammad. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al adha, yang mereka telah melakukan kepada kalian dengan seburuk-buruk adab. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan anak-anak wanita kalian. Dan dalam yang demikian itu adalah bala ujian dari Rabb kalian yang Maha Agung. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kalian melihatnya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 49 dan juga 50 ini adalah awal cerita dari surah Al-Baqarah, dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi khitab ayat ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi Madinah bagaimana bapak-bapak mereka itu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin membuktikan bahwa Nabi SAW walaupun jaraknya jauh daripada Musa, tahu kisah Musa dan Bani Israel, padahal Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana Rasul bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu kalau bukan karena wahyu yang Allah wahyukan kepada dia? Dan ini sebagai penegas bahwa Rasul SAW adalah seorang nabi, dan orang-orang Yahudi tahu itu. Maka di sini Nabi SAW membacakan ayat ini untuk mengingatkan nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada nenek moyang Yahudi yang ada di Madinah. Maksudnya Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Siapa yang diselamatkan di sini? Musa dan Bani Israel.
min ali fir'auna, dari pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun, yasumunakum su'al azab, yang mereka memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk azab. Yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian dijadikan budak Fir'aun dan budak kaum Asbah. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu bala, ujian dari Rabb kalian, azim, yang sangat besar. Jadi begini, ketika Fir'aun di masa Nabi Musa, jadi semua kisah Fir'aun yang ada dalam Al-Quran itu adalah bercerita Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu kan istilah bagi raja Mesir, sama dengan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Tuba bagi raja Yaman, Iskandar bagi raja Mesir. Maka Fir'aun pun istilah raja bagi raja Mesir. Yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun juga namanya, gelarnya. Tapi yang dimaksud Fir'aun di sini artinya Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang terkenal dan kononnya yang ditemukan jasadnya di lautan dan sekarang dimumikan, kemudian dijadikan wisata di Mesir ya, dimuseumkan, itu orang bisa melihat jasadnya Fir'aun. Konon katanya itulah Ramses yang kedua. Lah Fir'aun ini kisahnya diawali dari mimpi. Jadi Fir'aun ini bermimpi, mimpinya aneh. Di dalam mimpinya itu ada api, yang api ini berasal dari Palestina, terus bergerak sampai ke Mesir. Ketika api itu sampai di Mesir, membakar seluruh negara Mesir. Negara kekuasaan Fir'aun terbakar dengan api itu. Anehnya, api itu tidak melahap perkampungan Bani Israel, perkampungan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mimpi itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Maka namanya seorang raja pasti punya apa yang disebut dengan penasehat spiritual namanya, atau bahasa kasarnya dukun. Mesti penguasa punya dukun itu untuk mempertahankan kekuasaannya kan, yang dijadikan istisyar, petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka paranormal, dukun-dukun, peramal-peramal di zaman Fir'aun ini sepakat, takwil mereka bahwa isyarat api yang berasal dari Palestina dan membakar seluruh perkampungan Fir'aun Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, bahwa akan ada bayi yang lahir dari turunan Bani Israel yang akan menggoyang kekuasaan Fir'aun. Sejak itulah dibuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Maka setiap hari tentara mengepung perkampungan Bani Israel. Setiap ada yang bayi lahir, ditengok kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Perempuan bantai. Setiap yang wanita yang hamil ditunggu kehamilannya, jangan sampai kecolongan. Ketika lahir dilihat kelaminnya, laki-laki bantai. Sampai akhirnya ukola Bani Israel, ukola orang-orang yang berakal dari lingkungan Fir'aun ini merasa khawatir. Karena bagaimanapun Mesir sangat berhajat dengan Bani Israel, karena Bani Israel ini diberikan kecerdasan masalah. Karena yang membangun Mesir itu adalah Bani Israel, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan keturunannya. Kalau seandainya mereka kemudian dibantai habis, tidak ada generasi, maka habislah Mesir. Sementara orang-orang Mesir sangat berhajat kepada Bani Israel.
Maka dibuatlah aturan setahun pembantaian, setahun dibiarkan hidup. Lah pada tahun dibiarkan hidup lahirlah Nabi Allah Harun. Selamat Harun, karena tidak ada pembantaian. Kemudian tahun depannya ketika ada pembantaian, lahir pula Musa. Ketika itu ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahiran, disembunyikan. Sehingga karena was-was, maka Allah Subhanahu wa taala karena sudah mencalonkan Musa akan jadi nabi, mewahyukan kepada ibunya, mengilhamkan. Fa auhayna ila ummi Musa an alqi. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa supaya Musa itu diletakkan di sebuah tabut. Tabut itu kotak. Dan kotak ini nanti akan menjadi kotak sakti. Karena nanti setelah Musa meninggal, kemudian jauh zamannya sampai kepada zaman Sulaiman, kemudian Daud, sampai kepada zamannya dan begitu seterusnya, Talut, maka kotak itu jadi kotak keramat. Siapapun yang perang bawa kotak itu pasti menang. Disebut dengan tabut. Makanya ketika Talut diangkat jadi raja, Bani Israel menolaknya. Masa orang miskin jadi raja? Banyak orang kaya. Tetapi Nabi Daniel yang ketika itu memilih Talut jadi raja, punya alasan lain karena Talut itu punya tenaga, punya kecerdasan, dan punya kepemimpinan. Cuman dia miskin. Akhirnya kemudian malaikat Jibril mengambil tabut yang ada di tempat Jalut. Kemudian diambil, diletakkan di rumah Talut. Baru Bani Israel yakin bahwa Talut bisa memimpin mereka. Kenapa? Karena punya tabut, punya kotak itu. Jadi nanti kotak itu ada sejarah sendiri. Intinya bahwa ibunya Nabi Musa disuruh meletakkan Musa kecil dalam kotak itu. Tabut itu. Jadi waktunya nyusu ditarik, disusui. Setelah disusui dibiarkan hanyut. Begitu terus. Ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan talinya putus. Ketika talinya putus, maka hanyutlah kotak itu di Sungai Nil. Kita beralih kepada istana Fir'aun. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak Fir'aun itu perempuan. Dan dia punya istri yang sangat dicintainya, namanya Asiyah bintu Muzahim. Fir'aun sangat cinta dengan Asiyah. Masalahnya anaknya tidak ada laki-laki, semua perempuan. Dari Asiyah bintu Muzahim itu. Lah Fir'aun ini ada anak perempuan sakit, tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, para tabib sudah angkat tangan, tidak bisa disembuhkan. Sampai seorang peramal meramalkan, kalau anak putrimu ingin sembuh, maka usaplah dengan kotak yang pertama kali dilempar ke Sungai Nil. Akhirnya ketika Asiyah bintu Muzahim berjalan di taman istana di samping Sungai Nil, melihat dari kejauhan ada kotak. Akhirnya kemudian Asiyah bintu Muzahim yang namanya anaknya ingin sembuh, akhirnya kemudian merintahkan prajurit untuk mengambil kotak itu. Jangan-jangan kotak itu yang bisa menyembuhkan anaknya kan itu. Diseberanglah, diambil kotaknya. Ketika kotaknya sudah dapat, rupanya isinya bayi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah langsung berikan kasih sayang kepada hati Asiyah bintu Muzahim. Langsung jatuh cinta kepada bayi Musa ini. Akhirnya kemudian dalam kisah Israiliyat, diambillah ludahnya Musa, diusapkan ke penyakit anak putri Fir'aun, kemudian sembuh. Lah ketika Fir'aun mengetahui ada bayi laki-laki, marah dia. Jangan-jangan bayi yang dimimpikan itu maksudnya adalah bayi yang dalam kotak itu. Maka Fir'aun pun hampir-hampir membunuhnya. Tetapi Asiyah bintu Muzahim melarang dan mengatakan, jangan kau bunuh dia.
Boleh jadi dia adalah qurratu ainin li wa boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Dan kita bisa jadikan anak ini sebagai anak angkat kita. Tapi Fir'aun mengatakan tidak. Itu hanya untuk penyejuk matamu dan tidak mataku, katanya. Coba kalau seandainya Fir'aun mengatakan, ya itu petunjuk mataku dan mataku dapat hidayah dia. Tapi ketika dia mengatakan, ya petunjuk artinya itu penyejuk matamu tidak mataku, berarti Fir'aun tidak dapat hidayah. Tapi dari sini Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Musa kecil. Kemudian ketika Musa kemudian sudah di tangan Asiyah bintu Muzahim, masalahnya tidak mau menyusui. Wanita-wanita yang punya anak yang keluar air susunya itu tidak ada yang mau diminum oleh Musa kecil. Sampai akhirnya Asiyah bintu Muzahim membuat sayembara, siapapun wanita yang air susunya mau diminum oleh Musa, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Tersebarlah kabar ini sampai ke rumah ibunya Musa. Maka ibunya Musa mengutus saudari Musa, tolong cek, jangan-jangan bayi itu adalah bayi kita. Rupanya saudarinya Nabi Musa datang, rupanya betul. Kemudian ditawari bagaimana kalau seandainya disusui oleh seorang wanita, boleh jadi dia mau meminum air susunya. Ketika didatangkan ibunya Musa, hampir-hampir dia mengaku dia ibunya. Kalau bukan karena Allah, kemudian menahan lisannya untuk tidak cerita. Akhirnya disusui, mau pula dia, namanya ibunya. Akhirnya kemudian istrinya Fir'aun meminta agar disusui selama 2 tahun di rumah ibunya Musa, kemudian dikembalikan setelah selesai masa susuan. Sejak itulah Musa hidup di sana Fir'aun. Ketika Musa sudah mulai bisa merangkak gitu ya, suatu ketika Fir'aun ini menggendong Nabi Musa. Tiba-tiba Musa menarik jenggot Fir'aun sampai tersungkur tuh Fir'aun itu. Oh, bayi punya kekuatan seperti orang dewasa. Seberapalah bayi itu narik janggut, ikhwan. Ini kayak orang dewasa, kayak punya tenaga. Sehingga Fir'aun kemudian, jangan-jangan bayi ini katanya yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Hampir-hampir akan terjadi pembunuhan kedua kalinya. Tapi Asiyah bintu Muzahim keburu mencegat dan mengatakan, jangan kau bunuh, itu bayi yang tidak berakal. Kalau engkau tidak percaya, buatlah ikhtibar, uji bayi ini. Akhirnya Fir'aun pun menguji bayi ini dengan meletakkan jamrah, arang yang sudah dibakar, yang berwarna merah itu, kemudian tamar kurma, kemudian disuruh milih. Anak bayi disuruh milih. Hampir-hampir anak bayi ini mengambil kurma. Kalau anak bayi ini mengambil kurma, berarti dia berakal. Berarti memang dia anak yang akan menumbangkan kekuasaan. Tapi kalau dia mengambil jamrah, mengambil arang yang berbara itu, berarti memang tidak berakal. Ketika dia mengarah ke kurma, maka datang Jibril kemudian mengarahkan ke jamrah. Akhirnya kemudian mengambil arang yang membara itu, kemudian dimakannya. Sebab itulah lisan Musa jadi pelat dan tidak fasih dalam bicara, sehingga dia diajarkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, ya Allah lepaskan ikatan ini. Susah, dia pelat masalahnya, tidak fasih. Makanya Allah menghina Musa, wala yakadu yubin, kau aja ngomong enggak beres katanya Firaun. Sampai dihina sama Firaun karena pelat lidahnya. Makanya dia meminta kepada Allah agar Harun dijadikan juru bicaranya dan diangkat menjadi nabi. Maka Allah kabulkan, diangkatlah Harun menjadi nabi dan menjadi juru bicara Musa, karena dia seorang yang orator, ahli diplomasi, baik bahasanya dan tidak pelat. Artinya Allah menyelamatkan Musa 2 kali di tangan Asiyah bintu Muzahim. Musa pun kemudian besar. Ketika dia besar, sudah dewasa, ada peristiwa ketika Musa sedang berjalan-jalan di gang-gang kota Mesir, ada 2 orang yang sedang berkelahi.
Yang satu keturunan Bani Israel, yang satu keturunan Asbat, keturunan kabilahnya Firaun. Musa memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Rupanya kebenaran ada di pihak Bani Israel. Ditolonglah anak muda dari Bani Israel. Kemudian terjadi perkelahian antara Musa dan anak muda dari kaum Asbat. Maka Musa pun tanpa sengaja akhirnya membunuh orang tersebut. Tanpa sengaja, bukan ada unsur kesengajaan. Sementara undang-undang Mesir sama dengan Islam, siapa membunuh kisos dibunuh. Maka Musa pun ketakutan sebagai manusia karena belum dia akan jadi nabi masalahnya. Maka Musa pun dinasihati untuk lari dari Mesir. Maka larilah Musa ke Mesir, ke Madian. Kemudian Musa berjumpa dengan dua wanita yang sedang mencari air. Kasihan karena ngantri di belakang laki-laki yang banyak. Akhirnya Musa menolong salah satu wanita tersebut mengambilkan air untuk kambing-kambingnya. Sebagai balasannya maka Musa pun kemudian diantar ke rumah orang tua dua wanita itu yang bernama Syuaib, bukan nabi, orang soleh. Akhirnya Musa pun diminta bekerja oleh anak putrinya. Bekerjalah Musa di rumah Syuaib, dan Syuaib orang Arab. Akhirnya Musa pun kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib di Madian, kemudian tinggal 10 tahun dan punya keturunan. Setelah 10 tahun dia menikah dengan orang Madian, maka Musa ingin kembali ke Mesir, ingin mengunjungi keluarganya. Berangkatlah Musa dari Madian menuju Mesir. Di tengah jalan gelap gulita, tengah malam, obornya Musa padam. Kemudian Musa dari kejauhan melihat ada api. Maka dia izin kepada istrinya dan keluarganya untuk mengambil api. Setelah kemudian didekati api itu semakin dekat, semakin besar, semakin dekat, semakin besar. Rupanya api itu menyala di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohonnya tidak terbakar, apinya makin besar. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar. Anehlah Musa, mana mungkin pohon keluar api dan makin besar makin besar. Ketika sudah di depan api, tiba-tiba ada suara di balik api, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Ketika itu Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa, asaya, ini tongkatku, atawakkau ilaiha. Aku gunakan untuk bersandar, atau aku gunakan untuk memetik daun dan memberikan makan-makan kambing-kambing, ataupun untuk yang lain yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Ketika dilempar tiba-tiba jadi ular, kaget lah gitu ya. Yang selama ini tongkat dia bawa ke sana kemari, suruh dilempar, ketika dilempar jadi ular. Kemudian disuruh dipegang pula. Aduh, kan bingung tuh. Pegangnya, tongkatnya dilempar tiba-tiba jadi ular. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Khudh, ambil," katanya. Kan repot, antum pegang ular, pegang buntut dipatuk kepala. Pegang kepala, main patuk kepalanya kan itu ya. Maka Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut. Jangan takut, ambil. Karena peristiwa ini akan terulang nanti. Ya. Nanti akan terulang. Bahwa peristiwa ini akan terulang lagi masalahnya. Akhirnya diambillah tongkat di ular itu, ketika dipegang buntutnya tiba-tiba kembali jadi tongkat. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tangan wahai Musa ke pesak. Masukkan ke pesaknya. Ketika dikeluarkan tiba-tiba kayak baterai ada cahayanya. Tidak perlu lagi Musa pakai obor lagi ya. Cukup gini saja. Kalau antum ada cahaya di sini kan enak. Gitu ya. Apalagi cari kodok. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Dan Allah menugaskan agar Musa cepat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Pulanglah Musa ke Mesir. Kemudian pulang ke rumahnya berjumpa dengan abangnya Harun.
Kemudian dia mengajak kerjasama, didakwai Harun, masuklah ke agama Musa. Keluarganya masuk ke agama Musa. Akhirnya Harun pun didoakan oleh Musa agar menjadi nabi dan menjadi juru bicaranya. Berangkatlah dua orang ini menuju Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, berdakwalah dengan cara yang lembut kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia sadar. Datanglah Musa kepada Fir'aun. Ketika sampai di sana Fir'aun tentu kenal siapa Musa. Namanya anak angkatnya sudah lama hidup di istana. Ketika Musa mengajak Fir'aun ke dalam tauhid, Fir'aun malah istihza mengolok-olok Nabi Musa. Kemudian mengingatkan dosa dia sewaktu dia pergi dari Mesir sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya Fir'aun. Tapi Musa membalik, engkau lebih kejam dariku. Berapa bayi yang kau bantai wahai Fir'aun? Aku hanya satu orang, itu pun tidak disengaja. Dari situlah kemudian Musa menunjukkan mujizatnya di hadapan Fir'aun. Dilemparnya tongkat itu jadi ular. Ketakutan Fir'aun itu. Kemudian dimasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya. Fir'aun ketakutan dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tetapi Fir'aun tidak habis akalnya. Akhirnya Fir'aun pun mengajak duel Musa dengan tukang-tukang sihir. Karena disangkanya oleh Fir'aun Musa punya sihir. Akhirnya ditentukan waktunya waktu duha. Maka Fir'aun pun kemudian mengundang 70.000 tukang sihir dari berbagai macam negeri. Tukang-tukang sihir yang luar biasa, yang bukan kaleng-kaleng, tukang sihir yang betul-betul tukang sihir, bukan dukung-dukung cabul, bukan. Memang tukang-tukang sihir yang didatangkan. Ketika kemudian berduel Musa dengan tukang-tukang sihir itu, maka kemudian Musa pun diperintahkan tukang-tukang sihir, alqiha, lempar, kata Musa, bal antum alqud, bal ulqu, kalian saja yang lempar-lempar itu. Bala'alku, kemudian mereka pun melempar tambang tali, namanya sihir takhil. Jadi mereka menggunakan sihir takhil, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, seolah-olah benang, tali, tambang dihayalkan itu ular yang bergerak hendak menyerang Musa. Maka Musa pun kembali melemparkan tongkat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dua tongkat, jan dan thu'ban, kadang mengecil, kadang membesar. Jadi ularnya itu kadang kecil, kadang besar. Kadang kecil, kadang besar. Segesit ke sana kemari, memakan ular-ular kecil jelmaan daripada tambang dan tali-tali itu. Tukang-tukang sihir berusaha memantra-mantra. Masalahnya kan sihir takhil. Kalau sesama mereka, pamannya mereka melempar tali kemudian jadi ular, mungkin tukang sihir yang lainnya memantra-mantra, dilihatnya bukan ular tali, kan begitu. Ketika mereka semua bermantra-mantra, menerawang ular yang dilempar Nabi Musa dari tongkatnya itu, tetap saja yang dilihat ular. Ya ndak ada tali kapal yang gede, enggak juga gitu. Tetap aja ular gitu ya. Berarti ini bukan sihir. Ini kekuatan lain. Dari situlah maka tukang sihir pun merasa bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Akhirnya mereka tobat semuanya. Mereka sujud. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Kalian kau beriman sebelum aku izinkan? Enak kali kalian gitu. Iman aja izin Fir'aun. Mereka mengatakan, iya, karena yang di hadapan kita adalah kebenaran. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk membunuh mereka. Dibantailah tukang-tukang sihir itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi para syuhada yang baik. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla, mereka masuk surga. Padahal tidak pernah beriman, hanya sujud satu kali kemudian mati syahid masuk surga. Syahid, ya kan? Akhirnya kemudian Fir'aun pun geram. Musa pun kemudian bergegas datang kepada Bani Israel agar Bani Israel bersiaga untuk pergi dari Mesir. Karena ini sudah genting suasananya. Ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa dan Bani Israel akan bergerak meninggalkan Mesir, Fir'aun tidak terima. Maka Fir'aun pun mengejar Musa dan Bani Israel bersama pasukannya. Rupanya Allah takdirkan kesusul pula. Musa dan Bani Israel tidak bisa lari karena di hadapannya ada Laut Merah. Akhirnya bingung nih.
di depan laut, di belakang pula tentara Fir'aun. Sehingga Bani Israel mengatakan, innala mudrakun, wahai Musa, kita sudah dikepung ini. Tidak bisa lari, mereka sudah lihat kita. Mau kemana kita? Tapi Musa dengan yakin mengatakan, tenang, inna ma'iya rabbi sayahdi. Kebersamaan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dengan yakinnya Musa seperti itu. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, wa idh faraqna bikumul bahra. Ceritanya di sini. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Dalam ayat yang lain, wadrib bi asakal bahra. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Tiba-tiba fanfalaqa. Tiba-tiba kemudian lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Akhirnya masing-masing jalan dilalui masing-masing kabilah. Sehingga kemudian mereka pun berhasil menyeberangi lautan yang cukup terjal dan jauh itu. Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, mukjizat Nabi Musa. Disangkanya jalan biasa. Diteroboslah oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan, Musa sudah berada di seberang sana. Di sini Allah mengatakan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian wahai Bani Israel menyaksikannya. Menyaksikan bagaimana mereka ditenggelamkan. Dan ini nikmat dari Allah, dan itu peristiwanya tepat pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Makanya kenapa kita disunnahkan untuk puasa Asyura. Puasa yang pertama diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, puasa mengikuti Nabi kami Musa. Karena Musa berpuasa saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan di tanggal ini. Musa pun berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena alasan itu, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih berat menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itu Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa yang disebut dengan Yaumu Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ketika tahun kedua Hijriah, maka Allah turunkan syariat puasa Ramadan. Maka puasa Asyura dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah, dan Islam punya puasa wajib sendiri yang disebut dengan puasa Ramadan. Di sini nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada Bani Israel, bapak moyang kalian diselamatkan, ini nikmat. Dan itu diingatkan kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Masalahnya, sekali lagi Bani Israel ini umat yang degil. Jadi kalau antum degil itu, antum kayak Bani Israel. Ya. Baru saja diselamatkan tuh, baru diselamatkan, bayangkan. Mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan tidak ditenggelamkan di lautan, dan mereka menyaksikan bagaimana selama ini yang sudah membantai anak-anak laki-laki mereka dan budak mereka tenggelam di lautan. Mungkin bahasa kitanya kapok kowe katanya kan itu. Tenggelamkan. Kan begitu bahasa kita ya. Karena sudah menyakiti, tahu-tahu ditenggelamkan. Kayak antum dizalimi orang, asli disakiti saja. Tiba-tiba yang nyakiti antum di hadapan antum ketabrak motor mati. Kira-kira antum ngomong apa? Alhamdulillah. Kan gitu ya. Allah bayar cash katanya. Bani Israel melihat tuh bagaimana selama ini orang yang membantai keluarga mereka seperti itu. Baru saja diselamatkan. Tiba-tiba Bani Israel lewat di sebuah kampung. Kampung itu nyembah berhala patung anak sapi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa, stop ya Musa. Ada apa kata Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah katanya. Wahai Musa, jadikanlah berhala untuk kami seperti mereka.
Baru diselamatkan minta berhala, kurang ajar nggak? Baru diselamatkan, dapat hidayah mengikuti Nabi Musa, mau sesat pula, mau jadi penyembah berhala lagi. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, yang bodoh, sudah diselamatkan mau syirik pula. Makanya ucapan Bani Israel ini menjadi alasan Nabi SAW ketika perang Hunain. Ketika Nabi SAW perang Hunain, kan banyak para sahabat yang baru masuk Islam ikut dalam perang Hunain, namanya akidahnya belum kokoh. Lewat pula mereka di sebuah pohon. Pohon itu terkenal di zaman jahiliyah pohon keramat, pohon yang suka ditabaruki, diambil berkahnya. Jadi kalau mereka sebelum perang digantungkanlah pedang itu di pohon, supaya ada energi masuk dari pohon itu dan pedangnya menjadi sakti dan bisa digunakan dan bisa menang dalam peperangan. Itu keyakinan orang jahiliyah. Samalah dengan orang-orang dulu, keris-keris gitu ya, harus direndam berapa bunga? 7 bunga katanya. Dari bunga kuburan sampai bunga taman katanya. Harus direndam supaya sakti kan itu ya. Kalau orang jahiliyah tidak usah direndam, taruh aja di pohon itu. Beberapa hari nanti berkah. Jadi sahabat ini tiba-tiba berhenti depan pohon itu. Kemudian mengatakan, ya Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu katanya. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya pohon kayak gitu. Jadi kalau kita perang kita ambil berkah dari situ. Oh, Nabi marahlah. Allahu Akbar. Innakum kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ucapan kalian persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa baru saja diselamatkan, mereka mengatakan, ya Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka, orang-orang musyrik itu. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, sudah dapat hidayah mau syirik pula gitu. Itulah Bani Israel, baru saja diselamatkan sudah syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi berbentuk patung dari emas itu setelahnya dan menjadi sesembahan selain daripada Allah. Wa antum zalimun, dan kalian berlaku zalim, dan tidak ada kezaliman yang zalim melebihi kesyirikan. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur, dan sungguh kami berikan kepada Musa Taurat dan juga mukjizat agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin membuat undang-undang untuk Bani Israel. Namanya kalau sudah orang ramai, tentu kalau tidak ada undang-undang yang menaungi mereka, suka-suka. Makanya di negeri kita ini aman karena ada polisi, ada tentara gitu ya, yang merupakan abdi negara. Ada undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Makanya di sebuah tempat daerah yang berkumpul orang ramai harus ada undang-undang. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan satu kitab sebagai undang-undang Bani Israel. Maka Allah janji agar Musa datang ke Bukit Sinai dan mengambil undang-undang itu berupa kitab Taurat. Berangkatlah Musa, meninggalkan ribuan Bani Israel, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Harun. Dia pun berangkat dengan 12 orang pilihan dia. Berangkatlah Musa dengan 12 orang pilihan ini menuju Bukit Tur untuk mengambil wahyu. Lah selama 40 malam Musa berpuasa. Ada yang mengatakan begitulah puasa zaman dulu malam hari. Kalau puasa kita kan siang hari. Itulah bedanya puasa kita dengan mereka. Jadi Musa berpuasa selama 30 hari. Setelah 30 hari
Karena dia hendak berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir membatalkan puasanya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, karena bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Lalu khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Lanjutkan 10 hari lagi. Summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Disuruh melanjutkan 10 hari lagi biar sempurna 40 malam. Makanya disebut lailatan 40 malam. Kenapa tahu jumlah 40 malam? Kok enggak 40 siang? Karena yang bisa menghitung tanggal itu malam. Kalau siang enggak bisa menghitung tanggal. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Susah kita menentukan tanggal pakai matahari. Tapi kalau kita menentukan tanggal lewat bulan bisa. Ya kan? Orang-orang tua dulu nggak kenal almanak, nggak kenal penanggalan, dia tengok bulan saja. Oh, tanggal 29 katanya. Tahu dia. Oh, ini awal bulan, tengah bulan, datang bulan katanya. Jadi orang-orang dulu tahu kan, tanpa ada penanggalan, cukup lewat nengok bulan saja orang sudah tahu. Makanya penanggalan dalam Islam itu disebut qamariyah, bukan syamsiyah. Qamariyah. Orang menentukan besok Ramadan bukan nengok matahari, nengok bulan. Matahari terbenam, bulan naik, dilihat waktu maghrib, hilalnya nampak atau tidak. Kalau nampak, besok Ramadan. Ya, gitu ya. Jadi penentuan hari itu pakai bulan. Makanya disebut arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharan. Ya kan? Menggunakan lailah 40 malam. Orang dulu kan nggak ada tanggalan, kok tahu angka 40 dari mana? Dari bulan tadi, melihat bulan. Ya kan? Orang tua-tua dulu mana ada kenal almanak itu. Mereka hanya kenal bulan saja. Tengok bulan, belum gajian, kenapa? Masih muda katanya. Jadi intinya bahwa bulan itu yang menentukan penanggalan. Maka disebut qamariyah. Arba'ina lailah. Ketika Musa sudah mendapatkan mandat Taurat, dan Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kau segera pulang wahai Musa. Ada apa ya Rabb? Bani Israel sudah disimpangkan Samiri. Samiri sudah buat ulah, membuat patung anak sapi dari emas. 70.000 Bani Israel sudah murtad katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kisah Musa, kembali kepada kisah Harun yang memegang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berangkat 40 malam, rupanya dimanfaatkan oleh orang namanya Samiri. Setiap umat itu ada munafiknya. Munafiknya di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Munafiknya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Samiri ini diberikan kelebihan oleh Allah, mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi ketika Samiri ini bersama Nabi Musa menyeberang lautan, ya, pas di belakang Nabi Musa, Samiri melihat kok Nabi Musa bersama orang yang menunggang kuda berwarna putih dan seolah-olah dia memerintahkan kepada Musa. Kalau memang dia bagian dari Bani Israel, harusnya Musa yang perintahkan dia. Kenapa? Pula dia merintahkan Nabi Musa. Langsung instingnya mengatakan jangan-jangan di Jibril. Akhirnya dia titeni, dia lihat gitu ya. Kuda-kuda Jibril itu, setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau. Setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau, langsung tumbuh hijau. Makanya, dan ini tidak diperhatikan Bani Israel, kecuali dia saja. Akhirnya setiap pijakan kuda itu yang langsung tumbuh rumput gitu, diambil bekasnya, kemudian disimpan tuh. Kemudian berjalan sampai ke tempat tujuan. Ketika Musa tidak ada, Bani Israel itu kan merasa bersalah karena ketika mereka meninggalkan Mesir, sebagian mereka ada yang mencuri emas, emasnya kaum Firaun. Sehingga mereka bertanya kepada Harun, bagaimana hukum emas yang kami bawa ini? Kata Harun dan Musa, haram, lemparkan itu. Jangan dibawa dalam safar kita, benda haram katanya. Dilemparkan emas-emas itu, karena dilemparkan, dikutip sama Samiri emas-emasnya. Dapatlah 1 karung. Ya kan? Akhirnya kemudian ketika tidak ada Musa, emas yang dikutip, yang dilempar Bani Israel itu akhirnya dicetak jadi patung anak sapi. Setelah jadi, tanah bekas pijakan kaki kuda itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Tiba-tiba bersuara dia.
laku keluar, wah gitulah. Bahasa sapi gimana tuh yang paham tuh? Langsung bersuara. Bani Israel dikagetkan dengan suara sapi. Kok ada patung sapi kok bisa bersuara? Sementara dulu Bani Israel ketika di Mesir mereka menyembah patung anak sapi juga. Akhirnya mulailah memori kesyirikannya muncul lagi. Balik lagi mereka menyembah anak sapi. Kata Musa, kata Samiri, wahai Bani Israel, Musa ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Lo Tuhannya ada di sini katanya. Sembah Tuhannya. Musa ngapain jauh-jauh Tuhannya di sini? Akhirnya Bani Israel terpecah, ada yang menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan mereka, malah diancam mau dibunuh. Dan sebagian mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa enggak, maka kami tidak akan menyembah. Kalau Musa mengatakan tidak, kami tetap menyembah. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 70.000 yang menyembah patung anak sapi itu. Makanya ketika Musa datang dengan 12 orang itu. Ini masalahnya ada 2 tempat yang menyimpang. Satu, orang-orang jahil menyimpang menyembah patung anak sapi. Orang-orang yang ikut Musa, orang-orang cerdas, orang pilihannya pun buat kurang ajar juga. Ketika Musa membawa Taurat, kemudian ditampakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kenabianmu, sampai kau perlihatkan Tuhanmu dengan kedua mata kami, katanya. Yang ini kurang ajar, yang sana kurang ajar. Bani Israel ini memang. Yang pilihannya juga sama. Orang jahilnya juga sama tuh. Bani Israel. Akhirnya Allah kirim halilintar, mati semua. Tetapi Allah hidupkan kembali, nikmat Allah, dari mati hidup lagi. Ya. Sementara di sana, di tempat lain orang-orang jahilnya menyembah patung Samiri. Datang Musa marah kepada Harun, panggilnya Samiri. Akhirnya Musa mengusir Samiri. Kemudian setelah itu Musa pun menghukum Bani Israel atas hukum Taurat dengan cara apa? Saling membunuh.